Terima kasih, atas kesempatan yang diberikan pada saya. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam 3M buat kita semua. Pada dasarnya sebenarnya saya hanya, ingin berbagi, terkait dengan, pengaplikasian pivot table di laporan yang saya biasa kerjakan. Tapi ngobrol-ngobrol sama Mas Eko ternyata, ya sudah dimasukin aja sebagai alumni Sinau bareng seri 1 katanya. Ya sudah, tapi ini nanti sifatnya cair ya, jadi kita sama-sama belajar karena saya juga bukan pakar di pivot table, tapi saya hanya mencoba. Artinya dari sesi pertama terus saya mencoba keistimewaannya apa sih sebenarnya pivot table itu. Ini saya langsung aja ya, saya izin share, bentar, share screen, share. Apakah share screen saya sudah nampak? Oke, sudah Mbak. Oke, tidak lama-lama lagi ya. Jadi langsung aja. Jadi, saya itu memiliki, output output yang coba saya, sampaikan terkait dengan penggunaan pivot table. Output itu memang banyak sih manfaatnya, tetapi saya hanya menyampaikan, 3 saja karena waktunya juga. Nah, ini saya punya output di mana saya itu ada mengerjakan laporan SQL-CRX dan di situ, ada data yang namanya data lecture. Jadi data ini saya ambil dari data SDM, yang saya download datanya dari SDM-FT. Jadi di situ mereka minta untuk menampilkan jumlah total dosen dengan, jenjang, jumlah jenjang, presentasinya, kemudian, eee, persentase profesor dan jumlah yang lainnya. Nah, kemudian ada lagi output yang saya biasa lakukan, tapi ini juga saya pakai untuk sebagai dokumen pendukung SQL-CRI. Nah, laporan ini tuh, yang coba saya share bersama ini terkait dengan data wisuda. Ya mungkin teman-teman dari akademik mungkin, tidak asing lagi ya dengan data, wisuda yang setiap periode 4 kali dalam setahun itu ada, menyajikan data-data tersebut dan ini saya laporkan, setiap akhir periode wisuda. Kemudian saya juga laporkan untuk yang 4 periode ini, jadi konsep ini tuh saya juga laporkan di SQL-CRI karena mereka meminta, monitoring, seberapa fluktuatifnya sih, data wisuda. Nah, kemudian data itu tadi saya ambil dari data SDM dan data wisuda dan ada output ketiga yang ingin saya coba, share, yaitu di mana saya selalu mendampingkan, report. Jadi report berdasarkan, grafik. Jadi dengan grafik dan ketiga output yang saya, laporkan, tampaknya sebenarnya, ini ya simpel, tetapi kalau misalnya di balik itu pengelolaan datanya tuh butuh proses. Jadi memakan waktu, ya tidak sebentar, lebih dari 1 jam. Nah, kemudian saya coba untuk, mengaplikasikan pivot table. Ternyata teman-teman, ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat, cepat di dalam proses penyajian data yang, lebih luas, lebih luwes, lebih kalau misalnya kita membuat grafik itu, kita harus membuat tabel dulu, kemudian kita buat grafik, itu kalau di Excel biasa ya. Tapi kalau di pivot table, ketika kita mempunyai satu, pivot table, itu kita bisa luwes, kita membuat grafik dengan informasi apapun. Nah, kita langsung aja ya, terkait dengan aplikasinya. Ini saya coba share-kan, untuk, database, SDM. Sebentar, apakah ini nampak? Belum nampak ya? Oke, sekarang Excel Mbak yang tampak. Excel ya? Oke, Ya. siap. Sudah nampak. Ini, jadi saya nih memang sudah,
mencoba, artinya saya dengan output yang tadi saya bilang saya butuhkan data dosen ini, jumlah dosen, persentasenya berdasarkan, jabatannya saya sudah coba. Kita langsung, aplikasikan saja ya. Jadi langkah pertama pada saat kita membuat pivot table adalah kita harus mempunyai database. Di sini saya punya database, dosen yang sudah saya download dari SDM-FT. Nah, ini database ini kalau kita mulai memblok, untuk membuat pivot table, ini kita harus blok dulu. Jadi kita bloknya itu nomor nggak usah lah, kita kita nggak membutuhkan. Jadi kita bloknya tuh dari header-nya ya. Hati-hati, untuk memblok, satu database seperti ini, kita harus mempunyai entitas. Jadi field field untuk, entitas lah. Jadi kita harus blok dari dari header-nya, kemudian ini saya ambil data untuk FDM-FT yang dosen. Nah, setelah kita blok, kemudian kita mulai membuat pivot table dengan cara klik insert, ada di menu insert, kemudian pivot table. Nah, ini kita sekarang sudah punya menu nih ya. Menu ini tuh sebenarnya ya, yang pertama ini tuh saya, ada isinya itu karena saya dari awal sudah ngeblok dulu. Sebenarnya ada 2 cara untuk ngeblok, artinya untuk mengisi range, data yang kita mau ambil database-nya. Jadi kita bisa klik menu insert pivot table, tapi nanti ininya kita pilih. Kita pilih ke sheet yang mau kita ambil database-nya. Atau tadi seperti langkah saya pertama, jadi saya blok dulu nih. Saya blok dulu, kemudian otomatis muncul di sini. Nah, hati-hati saya bilang tadi kalau misalnya header-nya harus terikut ya, harus ikut. Kemudian ini ada langkah keduanya adalah kita harus memilih nih di new worksheet atau existing worksheet. Nah, kalau saya karena saya bekerjanya kan karena database-nya terlalu banyak nih. Nah, biasa saya menggunakan new worksheet untuk semua report apapun yang terkait sama pivot table. Nah, sebenarnya bisa juga di sheet yang sudah kita buka ini ya, tapi nanti kita akan lama ketika kita mencari, rekapan pivot table itu, kita harus scroll nih, kita harus scroll ke bawah gitu baru kita nemu deh kita punya pivot table. Oke ya, kita pakai new worksheet saja. Oke. Nah, inilah worksheet-nya. Ini saya sandingkan deket aja sama data dosennya. Ini saya kasih nama biar nggak, bingung dengan sheet yang sudah ada, saya kasih nama belajar. Oke ya. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita memulai satu pivot table. Nah, ini tampilan ini adalah yang kunci daripada pivot table adalah sebenarnya ini. Ini yang saya sebut tuh properties sebenarnya, tapi nggak tahulah nanti apa teman-teman menyebutnya. Jadi ini merupakan kunci daripada kita pada saat nanti mau membuat report. Nah, ini saya close dulu ya. Ini sebenarnya tuh ada di dalam menu ini. Nanti ketika teman-teman misalnya kehilangan properties ini jadi nggak bingung. Ini saya close. Jadi properties itu ada di analyze, ya, field list. Jadi properties ini nanti bisa kita hilangkan sesuai dengan ini aja, sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau memang pas lagi kita pengen reportnya kelihatan semua ya pastinya hilang. Nah, sekarang kita mulai ya terkait sama data menurut versi saya aja. Tapi nanti kalau teman-teman ada yang pengen versi lain ya nggak masalah. Ini cuman kita contohkan untuk fondasi awalnya saja. Nah, tadi kita diminta untuk lulusan ya, jumlah lulusan ya. Nah, kita drag aja nih field-nya lulusan ke row. Oh maaf, sebelumnya saya mau menjelaskan. Ini beda, ini ada empat kolom di mana nanti kita akan mendrag sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya kalau untuk row sama kolom ini versinya sama. Misal kita mau buat kolom ya, ini versinya gini. Nah, nanti itu hanya tampilannya saja yang berbeda. Nah, kalau tak drag ke sini berubah ya. Nampak ya? Nah,
Kalau ini saya cuman sarankan, kalau misalnya kita bermain di, data yang banyak, saya lebih senang ke yang raw. Karena ketika kita memiliki data yang banyak, misal nih, ini saya misalkan aja, kita buat lagi, berdasarkan prodi. Prodi ada? Oh, nggak ada ya, ada ya departemen. Kita masukkan sini. Nah, ini kan banyak tuh. Nah, ketika kita misalnya mau ditaruh ke sini, nanti list-nya banyak. Nah, ini nanti pandangan kita jadi kurang enak. Jadi saya lebih menyarankan kalau kita membuat pivot table ke yang vertikal saja, yang gini. Ini kita hapus aja dulu ya. Nanti kalau sekiranya saya terlalu cepat, di info aja ya. Nah, ini kita punya data dosen, lulusan dosen. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, berapa jumlah lulus S2 sih, berapa gitu. Kita masukin aja ke value. Nah, ini udah nampak. Jadi kita memiliki jumlah dosen S2 dan S3 dengan jumlah sekian. Nah, kalau yang tadi tuh saya kan, ada reportnya tuh, persentase ya, persentase dosen FT itu berapa sih yang S2, berapa sih yang S3. Nah, bisa. Caranya kita drag saja field lulusan tadi ke value. Nah, ini kan ada 2 nih. Nah, kita mulai deh otak-atik di sini. Ini klik 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 yang panah ke bawah, kemudian value field setting. Nah, di sini banyak sebenarnya, banyak, fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Tetapi untuk kepentingan saya dan saya sudah coba ini yang untuk count, kemudian, persentase. Kalau persentasenya tuh ada di sini, di kolom ini. Jadi ini saya ingin memunculkan persentase dosen S2 yang ada di FT. Nah, kita pakai grand total. Nah, nanti ya kalau misalnya ini persentase kan ada koma-koma nih. Nah, kalau misalnya kita mau merubah supaya tidak koma-koma kayak gini, sama fungsinya kayak Excel. Jadi kita tinggal blok dulu ya, blok, kemudian kita turunkan. Nah, ini juga sama fungsi-fungsinya seperti Excel. Kalau misalnya kita pengen kolomnya kecil, ya sudah kecil aja, ya sudah wrap text gitu. Kalau misalnya pengen sama, ya sudah diklik, format printed, gini. Nanti sama posisinya kalau kita sama. Nah, ini salah satu contoh sederhana dari output yang, tadi saya butuhkan untuk laporan. Mungkin sampai di sini dulu, apa bisa diikuti? Kalau misalnya bisa, saya lanjutkan. Oke, mungkin teman-teman Nanti sudah bisa ya? teman-teman kalau terlalu cepat atau bingung langsung interupsi aja. Ya, betul. Oke, saya lanjutkan Laska ya. Nah, tadi kan, saya punya, diminta data untuk lulusan ya. Sekarang, kita punya skema yang tadi, data jabatan ya. Nah, kita buat nih, jadi semua pivot table kita buat di sheet ini. Nah, kita buat lagi ya sheet-nya. Kita, ambil database yang tadi, ini kan udah di blok ya. Oh iya, saya mau memperlihatkan ketika kita salah memblok satu database itu tampilannya seperti apa. Ini saya coba blok tidak pakai header, tetapi langsung pakai isinya. Saya blok. Ini gini aja sedikit aja. Insert, pivot table, kemudian sudah kita pakai di new existing ya, yang tadi ya. New existing yang mana? Kita ambil ke yang kolom belajar tadi. Nah, kita taruh sini. Oke. Nah, ini ya. Oh, ini kebetulan karena database-nya, saya tuh tadi pengen munculkan ini tuh kadang kalau kita salah salah, salah membuat range, ini tuh akan muncul di sini tuh nama-namanya. Tapi ini kelihatan karena mungkin satu sheet jadi nama-namanya tetap muncul nih field-nya. Ini. Sekarang kita mau main yang kedua ya. Ini tadi range-nya kurang banyak. Ini untuk merubah range yang tadi saya kan, grupnya nggak sampai
sampai full tuh prodinya. Ah, saya pengen rubah ininya source data yang tadi saya blok. Klik aja change data source. Nah, ini kan ada muncul nih. Ini tadi saya cuma bloknya sampai sini. Oh, saya kurang banyak. Ya sudah, saya blok dari ini tadi gebloknya dari atas. Ya sudah saya blok misalnya gini, semua saya blok. Saya blok semua. Oke. Nah, inilah yang saya tadi bilang. Kalau kita salah ngeblok, munculnya ini. Jadi field yang pertama yang muncul itu adalah nama. Nah, kalau misalnya kita ngebloknya dari judul, kita ulang lagi ya. Klik di sini, change data source, kemudian, nah ini tadi kan saya blok dari mulai tantri nih. Kita blok dari nama sekarang. Nanti kelihatan bedanya. Jadi kadang kesalahan-kesalahan kecil nanti efeknya lumayan membingungkan. Ini saya blok. Yang dimaksud Mbak Nuning, kalau kita ngeblok suatu data, itu jangan Hmm, lupa kita blok dari nama kolomnya. Jadi di atas itu kan ada nama kolom, ya, nama, nih, pangkat. Nah, itu ya, judulnya itu juga harus kita blok. Jadi nanti yang ya. muncul di deskripsi pivot table Mm-mm. itu adalah nama kolomnya, bukan kalau Ya, tadi kan langsung isi dari kolomnya, ya, tantri, ya, need-nya langsung satu-satu gitu. Jadi yang dimaksud ya. Mbak Nuning seperti itu. Oke, nah ini tadi kembali lagi ya di field header-nya. Nah, sekarang kita coba yang untuk jabatan. Nah, kita klik sini. Jadi kita cuma mainnya drag-drag aja, jadi lebih gampang kita mempresentnya. Nah, jabatan udah keluar ya. Nah, kemudian kita masukkan, kita pengen tahu kan jumlahnya berapa banyak. Nah, segini. Jadi value-nya tidak merubah dari skema yang tadi, jumlahnya seperti ini, kemudian kita pengen tahu persentase, ngedrag lagi. Nah, kita masukin di value, kita ambil yang S, total. Oke. Nah, jadi ini kita dua pivot ditaruh di satu sheet. Nah, sekarang nih saya ingin menunjukkan, ini kan nggak fungsi nih, kok nggak dimasukin nih, apa nih yang mau dimasukin? Oke, sekarang kita coba aja. Kita memasukkan ke sini untuk departemen. Tak masukin ya. Coba-coba aja nggak apa-apa. Ini kalau salah tinggal di close, nggak usah di save. Nah, oh iya, saya juga pengen kasih tahu nih. Kalau kita ngeklik sini, pivotnya akan muncul di sini. Nanti kalau kita pengen tahu yang pengen dimunculkan adalah departemen atas jabatan ini, berarti kita klik dulu nih. Kita klik, kemudian baru kita turunkan. Nah, jadi kita tinggal main klik aja. Yang dibutuhkan data ini, kita klik sini baru kita ke pivotable field-nya. Nah, inilah yang saya bilang ketika kita memasukkan ini di atas, ini merupakan semacam grouping, grouping awal. Jadi ini berdasarkan departemen. Ini show all. Tapi kalau kita bisa luas, bisa misalnya kita pengen tahu ya, oh arsitek, saya pengen tahu arsitek berapa sih S2-nya. Nah, nanti muncul nih, arsitek berapa S2-nya. Refresh. Nah, sekarang kita pengen tahu supaya kelihatan bedanya mungkin kayaknya saya jangan pakai row ini apa gimana? Ini tadi kan kalau saya show all jumlahnya kan 132 nih. Nah, ketika saya memilih arsitek saja munculnya 30 otomatis kan? Nah, bayangin ketika kalau kita membuat secara manual, coba kita nge-sort, kita sum, jadi kan satu-satu tuh. Nah, kalau ini kan enak tinggal klik-klik aja. Nah, tapi kalau misalnya untuk menyajikan laporan, biasanya kan kita pakainya, kalau di saya di fakultas pakainya kan all. Jadi saya pengennya semua aja. Nah, kemudian ini juga sama. Ini bisa kita lihat masing-masing departemen itu berapa sih sebenarnya jumlah asistennya. Nah, kita buat aja skemanya berbeda. Kita kan pengen tahu nih jumlah, misalnya yang kolom ini aja, jumlah asisten berapa sih untuk yang arsitek? Oke, kita turunkan saja ini departemen, masukin ke sini. Nah, kan enak kan? Jadi kita bisa tahu
arsitek ini dosennya berapa sih? Nah, bisa kita putar-putar nih. Oh, saya pengen tahu, ini kita putar bisa nih, jabatan tak naikin ke atas, nanti output-nya berbeda. Nah, kan? Oh, asisten ahli itu untuk arsitek sekian 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 sekian. Nah, tergantung nanti, versinya mau yang mana. Tapi prinsipnya tuh sangat-sangat mudah, sangat-sangat luas untuk penyajian data. Tinggal nanti kebutuhannya apa. Kemudian ada yang, inilah, kita pengen tahu nih, ini kan, misalnya per arsitek misalnya, berapa sih per arsitek misalnya, ada subtotalnya. Ini di akhirnya ada subtotalnya nih. Nah, ini kan grand total. Nanti kita punya subtotal ada. Jadi pengen tahu berapa sih sebenarnya asisten ahli, kita pakai subtotal. Ini kan subtotalnya udah ada nih, totalnya. Kita bisa hilangkan juga bisa. Tapi kan nanti infonya jadi beda nih, tak hilangkan coba ya. Informasinya jadi berkurang kan informasinya. Jadi kalau kita mau memunculkan jumlah dari masing-masing jabatan, klik di asisten, klik kanan, klik kanan, terus diceklik, muncul deh totalnya. Begitu. Kalau untuk yang sementara ini sampai sekian masih bisa nyambung ya, masih bisa ngikutin ya. Oke, ini tak anggap aja udah bisa karena nggak ada. Nah, sekarang kita mau coba skema untuk grafiknya. Nah, grafiknya ya. Kalau grafiknya kita caranya sama, insert. Ini yang ini ya, kita pakai yang ini atau yang mudah saja dulu, yang mudah ini. Insert, kemudian pivot table chart. Yang mudah aja ya, ini sebenarnya banyak versi sih. Ini adalah contoh grafik dari yang, ini kalau mau dilebarkan juga bisa. Tak pindahin dulu. Nah, ini biar tidak nutupin ini. Kita close dulu. Mbak Nuneng, maaf. Hai. Itu coba kalau pakai yang circle, Mbak. Circle. Oh, yang grafiknya. Bentar ya. Ini? Iya. Ini? Tampilkan yang per departemen itu, Mbak. Per departemen, oke. Kita coba mungkin sebentar. Ini saya juga belum lihai-lihai banget. Double klik nih loh. Nah, biasanya ini bisa diklik. Cuman mungkin karena di awal kita nggak pakai ini kali departemen. Sebentar kita coba yang ini karena skemanya kan tidak per departemen. Nah, kita buat lagi ya. Kita buat pivot table lagi ya yang khusus keluarnya departemen ya. Oh, nggak bisa pakai isian yang itu gimana? ya, Mbak? Isian yang tertera. Nggak yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Ini? Sebelah kanan. Ya itu. Itu Ini? bisa, iya. Bisa. Bisa Jadi langsung pakai itu kan untuk pivot, untuk catnya. Bisa. Maksudnya biar nggak bingung gitu. Nah, ini. Nah, ini mau apa nih yang biar nggak bingung, apa kita ya nanti tampilnya seperti ini. Jadi untuk yang asisten ahli, guru besar, departemen. Kita pilih asisten ahli dulu aja ya, biar nggak bingung untuk yang arsitek. Oke. Berarti ini totalnya semua di arsitek ini apa nih? Jabatan ya. Jabatan asisten ahli 10. Kita munculkan semua aja biar enak. Ini khusus untuk yang departemen arsitek dosen-dosennya. Jadi jabatan dosen-dosennya ini. Ini kita klik kanan munculkan ininya bisa. Jadi prinsipnya dia lebih luas. Jadi ketika gimana Mas?
Sorry, saya Mhm. ketinggalan kayaknya tadi. Gimana? Yang itu tadi kan pakai yang filter dulu ya? Itu membuat filter dulu baru yang Oh, pivot enggak. atau gimana? Atau langsung Oh, di enggak. pivotnya? Itu piye? Enggak. Jadi langsung di pivotnya. Jadi pertama kan kita udah punya Sorry, pivot saya nih. ketinggalan tadi yang itu. Enggak apa-apa. Ini gimana? Tak ulang lagi ya. Yang Nah, apa, nyambung ke filternya tadi. gini. Jadi makanya tadi saya bilang saya buat pivot baru supaya pivot yang lamanya tidak hilang Ya, karena oke, tak ya. buat dulu ini Nggak tak apa-apa. ya kan. Ya, Jadi ini oke. apa namanya pivot utamanya. Jadi untuk utamanya ini saya pakai yang sebentar mana tadi analyze with list. Nah, ini saya munculkan kan jabatan sama departemennya. Nah, ini kan karena pengen tahu untuk semua departemen ya. Ini master ya. Masternya seperti ini. Kita buatkan yang baru ya. Buat baru lagi biar tahu. Sebenarnya nggak perlu buat baru, nggak masalah. Tetapi ini biar kita tahu saja bedanya. Jadi kita klik lagi dari awal toh. Kita blok. Ingat pakai headernya. Kita blok semuanya. Kemudian insert pivot table. Pakai yang existing tadi ya. Existing, diklik ambil yang belajar, kita taruh di sini. Oke. Nah, ini muncul ya. Biar tidak insert, analyze, insert. Nah, ini tuh saya mau ke kanan kan. Oke. Jadi kita buat yang seperti tadi lagi supaya kita tahu bedanya. Jadi untuk yang jabatan taruh ke bawah, kemudian kita mau breakdown per departemen. Value-nya kita masukin ke kanan. Nah, ini ya. Nah, kita nanti buat grafik pakai tabel ini aja. Nah, kita klik dulu ya. Kemudian insert pivot table yang pakai chart. Mas Franky pengennya chartnya bulat, ya kita buat bulat. Nah, ini biar kita tidak apa namanya? Biar tampilannya enak. Sorry. Nah, ini semuanya untuk semua departemen. Kalau misalnya kita mau pilih per departemen, ya klik aja nih tombolnya. Klik departemen. Klik. Sorry. Sebentar. Kok dia macet? Harusnya bisa tadi. Sebentar. Yang diubah yang di pivotnya, jangan-jangan Mbak. Grid list-nya itu. Tadi aku bisa dari sininya. Oh, berarti mungkin rada Tapi ya nggak apa-apa. mungkin. Iya, mau iso kok Tadi bisa, mau iso. Tadi bisa. Tapi mau iso soalnya sing Bisa toh, Mas? sadurunge. Iya. Coba sebentar. Ini memang tapi sebenarnya prinsipnya sama sih. Mungkin mau di sini tadi bisa sih, cuman nggak tahu nih kok bisa nggak bisa. Ya, apa ya? Tadi yakin bisa. Apa karena kita memiliki 2 data ya? Harusnya enggak sih itu karena sheet harusnya kan itu karena tabel terpisah ya. Iya, tabel saat terpisah. Itu kan baca yang kita blok tadi kan? Itu blok ya tadi. Tadi enggak, tapi tadi aku klik ini untuk memunculkan ininya. Coba kalau kita pakai yang ini aja. Ini kita abaikan dulu, kita pakai yang ini aja. Tak klik. Insert pivot table. Sorry. Ulangi lagi ya. Insert pivot table.
pi. Oke. Tuh bisa toh? Ini bisa. Tapi kok ini nggak bisa? Ya bisa. Ini tadi aku pakai yang ini. Ini sekarang aku mau pakai ini. Apa karena gini? Karena tadi langsung pakai ini. Tak delete dulu ya. Ini aku coba pakai pivot table. Klik. Insert pivot table chart. Pakai yang pi. Oke. Harusnya bisa. Oke, berarti gini Mas. Kita nggak boleh klik ini langsung. Karena kita naungannya itu naungan pivot table. Ini mungkin dia chart Excel biasa. Jadi ketika kita mau milih ini kita punya fasilitas chart sendiri dari pivot table-nya. Jadi kita nggak bisa memilih ini. Kalau ini kan Excel biasa nih. Seperti itu. Sehingga kita tidak bisa ngeklik ini. Tapi kalau yang kita pakai pivot table chart itu bisa. Nih, kita pakai yang ini aja ya. Biar kita tidak. Oh, iya. Berarti Kan? beda ya. Ya, Jadi benar. fasilitas dari Excel, chart Excel, ada fasilitas dari chart pivot table. Seperti itu, ini berarti gimana Mas Franky? Jadi bisa dipilih ya. Ini untuk arsitek. Berarti pakai pivot chart tadi. Ya, kita pakai pivot chart aja ya. Nah, misal nih kita pengen kita pengen nggak ada ininya, bisa di hide aja, hide semua field, hide all field. Nah, udah. Nanti kalau misalnya, ini munculkan ini yang repot, mana nyarinya? ini kali, field. Tadi tak aduh. Ini loh, tadi kan saya mau ngapus biar nanti tampilannya enak nih. Hide all field button on chart. Nah, tapi kalau saya mau memunculkan ini aku agak belum nemu nih gimana caranya nampilkan yang tadi. Nah, maksudnya tuh nanti ketika ini kita pakai untuk laporan kan nggak mungkin ada count of jabatan kan nggak mungkin. Jadi ya udah kita hilangkan ininya, hilangkan dulu sementara. Nah ini nanti kita copy Ctrl C, langsung kita pakai Word gitu atau pakai Word aja misalnya ya. Kita pakai Word. Langsung Ctrl Picture. Udah gini. Nanti kalau misalnya mau butuh yang misalnya arsitek misalnya. Tadi arsitek ya, aku mau butuh yang elektro lah. Oke. Kita hilangkan dulu hide. Copy Ctrl C. Ctrl paste picture. Nah, ini untuk yang tadi ini yang arsitek. Seperti itu. Sampai di sini masih bisa ngikuti? Bisa. Ya. Bisa Mbak, lanjut. Oke. Lanjut ya. Itu yang row table itu diklik isinya apa tadi, Mbak? Row table. Yang di tabel ini. atas asisten ahli ini? itu. Nah, itu sama kayak filter ya? Iya. Oh ya. Terus kalau misalnya ya enak pada saat misalnya kalau mau difilter berdasarkan jabatan langsung dari ininya tanpa dari grafiknya, misalnya nggak pengen nampilkan grafik ya udah masukin di atas ini. Jadi milik Departemen Elektro ini datanya, milik Departemen Geologi ini datanya. Jadi dari atas itu udah kita filter dulu. Bisa seperti itu penyajiannya. Nanti gimana cara kita mau menyajikan aja. Nah, sampai sini sudah bisa ya. Nah, kita beralih ini. Ini persentase jadi udah ya. Nah, kita coba sekarang beralih ke database wisuda. Ini udah ya. Saya close. Kita masuk ke data wisuda. Ini tak close aja dulu ya.
kita masuk ke database wisuda. Database wisuda itu, tadi udah ya database. Ini saya butuhkan untuk kepentingan ini. Jadi ada program studi, tahun ajar, yang wisuda, IP, lama, dan jumlah wisuda. Nah, caranya sama seperti tadi. Jadi kita punya database besar, database wisuda kan agak banyak tuh. Ini biasanya kalau wisuda kan ada beberapa dari fakultas lain ya. Ini saya sudah sudah cut. Jadi sudah tak potong untuk yang fakultas teknik saja. Karena nanti kalau misalnya pakai database master yang ada fakultas lain, nanti kita sulit membaca untuk FT-nya. Jadi ini sekarang saya pakainya yang khusus untuk fakultas teknik. Langkah pertama seperti biasa kita blok, pakai header, kita blok semuanya. Blok. Kemudian insert pivot table. Nah, udah ya, sudah sesuai headernya. Kita pakai new worksheet aja karena apa? Ya biar beda aja. New worksheet, oke. Kita tulis belajar. Saya sandingkan sama yang ini, masternya ya, database wisuda. Nah, sama prinsipnya seperti yang tadi kita cuma tinggal drag gitu aja. Nah, ini kita mau memunculkan pertama nama prodi ya, yang Indonesia aja. Nama prodi tak tarik, tak drag, tak klik mouse, jangan dilepas, lepasnya pas di row. Nah, bisa sebenarnya tampil lagi nih, bisa. Tapi gini, ribet bacanya, mending gini, enak kan kalau kayak gini. Nah, oke, kita sudah punya data prodi. Kemudian kita pengen tahu nih, jumlah lulusan. Jumlah lulusan, jumlah berpredikat. Ya. Ini jumlah lulusan. Karena pakai kon ya, ini pakai rumus kon ya. Ini jumlah lulusan. Jumlah lulusan untuk periode ini, nah ini belum masukkan tahun akademik ya. Tahun akademik itu sebenarnya di downloadan masternya nggak ada. Cuman kemarin saya buat sendiri, artinya untuk mengidentitas aja. Ini tak buat sendiri. Nah, terus buat sendiri untuk tampilan kebutuhan dari report saya. Jadi tak buat sendiri tahun akademiknya. Nah, kemudian kita munculkan tadi belajar ya. Sehingga sini tuh sudah ada tahun akademik. TA. Masukin aja. Terserah mau dimasukin bawah, atas, monggo. Nanti cara bacanya saja. Nah, ini baru kita menampilkan prodi arsitek yang lulus tahun ajaran tahun akademik 2014 itu 1. Yang lulus 2016 1. Nah, oh iya, kemarin tuh aku lupa nih. Kalau kita klik sebenarnya bisa sama kayak Google Sheet kemarin. Kita klik itu muncul di sheet baru dengan jumlah yang kita butuhkan. Bener nggak sih 4 orang itu yang mana sih? Nah, ini. Nanti dibuktikan dengan database besarnya bisa. Tapi prinsipnya lebih enak ini pakai pivot table. Nah, kalau kita misalnya pakai yang Excel biasa kan kita harus sort lagi nih. Oh, tahun akademik 16 jumlahnya 4 itu sapa wae. Ya sudah diklik aja kalau di pivot table enak. Jadi keluarnya ini. Nah, kalau misalnya kita pengen misalnya arsitek grand totalnya katakanlah. Ini kan muncul nih. Kalau di laporan tuh aku nggak butuh grand totalnya. Ya udah, klik aja. Klik ya, klik kanan. Subtotalnya diklik. Klik. Nah, kalau mau memunculkan juga sama. Klik kanan, subtotal. Nah, jadi nanti masing-masing prodi ini punya subtotal masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian setelah tahun akademik, kemudian apa tadi ya?
IP. Predikat. 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 Oke, predikat. Kita masukkan predikat ya. Predikat yang label aja. Di sini ya. Masukin di sini. Nah, ini mulai agak ribet nih kalau sudah mulai lebih dari 3. Nah, ini. Jadi, predikat cum laude untuk tahun akademik 16 itu 1 yang cum laude. Yang memuaskan ada 4. Ini kalau kita mau hilangkan, klik kanan. Kelihatan nih, arsitektur yang cum laude 1 ini tapi nggak kelihatan kan jumlahnya, hanya di breakdown-nya gini, makanya kita membutuhkan subtotal. Kita membutuhkan subtotal untuk masing-masing predikat. Tapi memang agak ribet sih ngelihatnya. Tapi yang pasti kan cuman kita butuhnya sebenarnya kan cuman informasinya aja ya, biar informasinya cepat. Nah ini kan kelihatan yang cum laude dari arsitek tahun akademik 2016 Mbak, 1 kalau ya. itu cum laude-nya taruh di kolom, Mbak. Boleh. Cum laude-nya taruh di kolom. Cum laude-nya tadi predikat ya. Klik ini. Ya, Kita jadi nggak kan bisa atas kalau bawah gitu. Nah, itu kan lebih enak kita bacanya. oh ya. Nggak apa-apa. Jadi ini nanti disesuaikan sama output gimana sih yang kita mau tampilkan. Nah, tahun akademik 14 yang cum laude sekian, yang cum laude nggak ada nih. Adanya 16. Nah, gini. Seperti itu. Kalau ini itu mau ada jumlah totalnya atau Mbak bawahnya? Ada grand total semuanya. Semuanya itu ada kan? Ada. Nih. Jadi yang nanti misalnya cum laude ada berapa? Tuh 139. Nah, terus ini nggak tahu ya, dari masternya memang ada yang tidak Ya, menampilkan. Betul. Jadi memang ada yang tanpa predikat. Dia lulus tanpa predikat. Iya. Nah, sampai sini masih ngikuti ya? Oke. Lanjut. 9.15 Lanjut ya. tunggu, Mbak. Mungkin yang terakhir tambah min max saja, Mak. Min max average gitu. Oke. Ini tadi langsung jumlahnya sudah. Oke, ini sudah nyampe ya terkait dengan count. Sekarang kita buat lagi, ini karena layarnya udah penuh ya. Untuk contoh kita pakai layar baru ya. Biasanya sih saya pakai 1 layar. Cuman karena sudah penuh. Jadi kita buat layar baru. Ingat masternya adalah data ini. Kita coba buat skema yang min, max, dan average. Blok lagi. Dalam pembuatan itu ada ketentuan itu harus teks atau harus number, itu ada nggak? Ya, ada. Nanti kalau pada saat kita mau itu Mas, average. Kalau average kan nanti harus number ya, satuannya. Nah, nanti coba kita lihat. Blok dulu ya. Insert pivot table. Range-nya sudah sesuai, kita pakai new worksheet. Nah, ini tak jadi belajar 2. Oke. Ini terus kita pakai sama ya, pakai yang Prodi. Prodi mana tadi Prodi? Prodi Indonesia. Nah, kemudian kita pakai pakai langsung itu ya, IPK ya. Min max itu biasanya kalau nggak IPK masa studi. Min max itu dari IPK toh? Iya, IPK masa studi itu min max lama dan studi. Average, ya. Oh iya. Kita coba dulu skema yang IPK dulu ya. IPK masukin ke sini ya. Muncul ya IPK-nya. Nah, ini agak sedikit rumit nih. Ketika kita mau memunculkan total IPK, kita masukin ke sini toh. Ini total IPK. Nah, ini kan munculnya kayak gini ya. Memang total IPK yang ini segini. Ada yang 2. Ini masing-masing IPK ya.
Tapi kita nggak munculkan itu, kita pengen tahu average ya. Kita pengen tahu average-nya, berarti klik di sini, kita mainkannya di sini. Klik, value field, kemudian average. Min max dulu ya, min max dulu. Coba kita min max. Min max. Min max. Nah ini tuh nggak ketahuan karena kalau kita breakdown-nya per, ya ini, sebentar. Kenapa ini bisa 0, ini bisa ada angkanya? Nah kemarin tuh kasusnya begini. Ketika kita pengen tahu apa min max itu formatnya, kalau downloadan itu formatnya kan masih format teks. Format teks ininya. Iya. Nah, kita harus buat formatnya menjadi format number. Nah, kemarin tuh aku ngakalinya gini. Tak copy paste. Jadi ini tak copy paste, Ctrl C, V. Ini ya. Copy Nah, paste. iya, aku copy paste, namanya beda aja ya. PKN. Blok. Nah, ini aku harus buat ke format number. Jadi aku pakainya gini deh, Ctrl F, find toh, yang titik ini, titik, replace, ini apa nih? Titik, tak replace ke koma. Gitu, tapi blok dulu. Kalau nggak ke blok nanti semua ini nanti semua ini ke titik koma. Jadi tak blok, titik koma. Jadi find titik, ini kan tadi muncul, yang ini kan nggak muncul. Tak ulang lagi, biar nggak bingung. Gini, ini kita blok, muncul toh sumnya 16,92. Nah, ketika tak munculkan di sini, cuman muncul count. Karena apa? Dia satuannya adalah teks, jadi dia hanya membaca jumlah teks. Ada 8. Nah, kalau kita misalnya blok ini, muncul. Ini karena apa? Kemarin saya sudah coba manual. Tapi kalau manual repot. Misalnya 3,45. Kan repot tuh satu-satu. Ya udah, tak copy, paste di sini, tak blok, terus Ctrl F, yang apa namanya, yang titik ini tak jadikan koma. Jadi yang titik, find titik dirubah menjadi koma. Tak replace all. Oke. Terus. Nah ini akhirnya gini. Nah kita kembali ke pivot tadi ya. Ini kita sudah punya angka ya. Kemarin aku sudah punya sini sih, tapi tak contohin lagi. Pakai yang baru. Kita nanti biasanya pakai IPKN ya. Masuk ke belajar 2. Nah ini kan masih belum berubah nih. Caranya gimana supaya berubah? Analyze. Kita klik analyze. Refresh all. Oke. Refresh all. Ininya sudah muncul kan? Tadi itu IPKN belum muncul. Tak andu lagi, Poh. Tak andu ya. Nih. Ini kan belum muncul toh. Padahal database kita udah oyak-oyak di sini, udah dirubah-rubah nih. IPKN. Nah, ketika kita masuk ke sini, field-nya yang pertama kita buat nggak muncul. Nah, bagaimana kita memunculkan di sini? Ya udah, analyze, refresh, muncul kan IPKN. Nah, nanti kita field-nya yang kita pakai jangan IPK lagi, karena formatnya yang kita pakai sekarang sudah IPKN. Jadi ini kita remove. Atau nggak usah di-remove biar membedakan. Nggak masalah. IPKN ya, tak turunin ke bawah. Nah, muncul toh. Sebentar. IPKN. Bingung nggak kalau tak sandingkan, bingung nggak? Nanti kalau misalnya bingung, ini tak delete. Ini total punyanya IPKN, ini IPKN beda lagi. Nah ini kalau nggak bingung, aku jangan pakai IPKN ya, ini tak remove aja ya. Remove, kita pakai yang IPKN, masukin ke sini untuk average-kan. Nah, kalau average itu kita tahunya ketika kita pakai subtotal ini. Apa cari itu? Oh, situasinya. Sopo gue. Nah, saya lanjut. Jadi
Average ini akan berfungsi ketika kita memiliki subtotal atau misal kita tambahkan per prodi per tahun akademik. Subtotal per tahun akademik berapa sih? Masukin tahun akademiknya di sini. Grek. Nah, muncul. Dia akan membuat subtotal per tahun akademik. Subtotal ini nggak usah ya, kita nggak usah, tapi kita bisa menggunakan subtotal ini per tahun akademik. Jadi tahun akademik 2016 yang banyak, ini totalnya berapa sih? Nih. Nah, nanti sesuai dengan yang aku butuhkan ini. Tahun akademik sekian, totalnya sekian. Tahun akademik sekian, totalnya sekian. Nah, seperti ini. Ini terkait sama average per tahun akademik. Nah, kemudian ini tak kecilin ya, soalnya lihatnya ribet. Kita pakai 2 desimal aja. Tapi nggak bisa di blok sini ya. Kalau Excel kan mungkin bisa ya. Tapi kalau ini kita harus bloknya di angkanya. Itu ada div itu apa? Nih. Pakai 2 desimal rata-rata. Nah, nih. Jadi ini totalnya per TA. Nah, sekarang kita tambahkan untuk min max ya. Tadi kan total average ya. Catatan kalau ini adalah format number bukan format teks. Jadi kita di awal database-nya harus kita rubah ke format teks. Format number. Sekarang kita masuk untuk yang min max. Min max atas IPK. IPKN, sorry. IPK kan sudah kedaluarsa tadi. IPKN, masukin sini, kita pakai rumus, klik, value field, min, oke. Nah, ketahuannya kalau fieldnya lebih dari 1. Coba, dapat nggak informasinya? Dapat kalau kita pakainya, jangan lihat ini loh ya, ini jangan dilihat, lihatnya ini, totalnya, karena kita pengen tahu kan, per tahun akademik itu yang minnya berapa, yang minimumnya berapa ini. Ini kan yang minimumnya 3,9 toh. Kalau yang ini minimumnya kan 3,2 toh. Oke. Ini kemudian saya pengen yang max. Tadi min udah ya. Save aja. Lampu mati. Sekarang max. Klik. Kemudian kita masukkan IPKN ke value juga. Nah, ini ada di bawah. Yang ini ya. Count IPKN, diklik value field, kemudian kita ngambil yang max. Kalau ini jelas nggak berubah, soalnya kan angkanya yang disandingkan cuma ini tok. Yang berubah tuh ini. Nah, lihat ya. Ini IPK berbeda toh. Ini adalah ini adalah ini. Benar toh? Ini adalah ini. Ya, kelihatan nggak? Kelihatannya? Tapi ini jangan dilihat, ini nggak perlu. Ini langsung aja. Kalau misalnya kita tutup gimana? Kita tutup ini berarti apa ya? Kalau kita tutup, kita pengennya menampilkan subtotalnya aja gitu ya. Ini nih aku belum coba nih. Kita cobanya biar. Ini kita hilangkan dulu aja ya. IPK grand total maksudnya. Aku tuh mau memunculkan TA ini grand totalnya segini. Kalau sementara kan ini kita masih ada nih data-datanya. Itu yang dikecilkan bisa nggak itu? Di mana? Kolom ini? Iya itu. Nah. Tapi, oh iya benar, bisa. Benar Mas, benar. Cerdas, benar sekali. Cerdas Mas Frankie. Nah ini, jadi ini bisa dikecilkan. Jadi hanya munculnya tuh yang yang kita butuhkan min max average. Jadi isinya anak-anaknya ini nggak usah muncul. Iya Mas, bisa. Benar.
Jadi kita klik aja gini. Pertanyaannya apakah harus satu-satu digituin? Nah, coba kita pakai kontrol bisa nggak? Kita pakai kontrol bisa nggak? Coba klik, sorry. Klik, nggak bisa ya? Nggak bisa ya pakai kontrol ya? Diklik kanan blok nggak bisa ya? Bisa tuh ketutup semua. Tadi aku pencet apa? Sebentar, ini tuh. Coba klik. Ya. Ini kan tadi pencet semua ya? Nggak bisa. Bisa nggak? Berubah nggak? Aku pencet kontrol loh. Kontrol langsung aku klik minus. Kontrol klik minus. Gitu, Mas. Kontrol klik minus. Gitu, Mas. Oh, mungkin itu kontrol sesuai dengan tahunnya itu. Per prodi, per tahun. Bukan, per tahunnya itu. Jadi yang tahun itu akan ketutup semua. Kalau yang enggak ya buka semua. Itu coba. Ya, tak ulang lagi ya. Sepertinya gitu. Kontrol 2016 yang 2016 close ya. semua. Ya, coba. Yes. Iya, close semua, iya. Ah, ini yang 2012 tak kontrol close semua. Iya. Yang tahun itu. Berarti khusus untuk tahun yang ini kita pakai kontrol tutup semua tahun ini. Jadi kita pada tahun itu. Benar. Jadi di mana tahun yang kita mau close itu yang ketutup. Tahun lain nggak akan ketutup. Ya. Sama dengan fungsi ini subtotal. Kayak misalnya kita pakai kontrol, klik kanan kontrol subtotalnya kita muncul. Ini kan sudah tutup semua nih. Udah ketutup semua. Misalnya aku pakai kontrol 2014 tak klik. Semua yang 2014 keluar. Ini 2014. Ini 2014 keluar semua. Nah, ketika aku pencet subtotal, klik kanan, kontrol, subtotal, keluar deh yang 2014. Begitu juga sama, berarti gini, tahun yang akan ditutup, itu yang akan, kalau kita klik kontrol, itu yang akan ketutup. Sama dengan yang minus. Sama dengan yang tadi. Yang minus juga sama. Subtotal juga sama. Kontrol, klik kanan, klik, ketutup. Ini yang 14 kontrol, klik kanan, kontrol, klik kanan, kontrol, klik kanan, tutup. Iya, benar Mas, seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian kita pengen apa nih? Pengen itu ya, pengen grafik ya. Ini udah ya, average, min max sudah sesuai ya. Sesuai. Ini kalau lama studi ini agak sedikit penuh perjuangan. Lama studi itu ada dua field. Ada dua kolom, tahun dan bulan. Nah, itu yang butuh ini ya. Terus itu biasanya masih teks juga kan? Iya, ini masih teks dan kita harus membuat rumus di masternya. Harus ditahunkan dulu ya? Harus dibuat tahun dulu. Mau dibuat tahun dulu, terus maksudnya kalau yang tahun kan sudah jelas nih. Kalau yang sebulan kan sudah jelas, yang tahunnya ini, yang dibulankan maksudnya biar sama-sama bulan gitu. Tergantung mau, misalnya dia 6 tahun, 6,5. Sebentar, di situ ada tanda seru kuning itu. Coba itu diklik. Nah, itu kalau convert to number itu akan convert semua. Berarti kita blok dulu. Kita blok dulu ya. Di blok dulu yang bawah. Enggak, dari bawah, yang ngeblok dari bawah ya, dari situ ke bawah. Dari sini ya? Iya. Kita blok dulu. Itu dari situ ke bawah, kemudian nanti kolom yang tanda seru kuningnya itu diklik convert to number dulu. Klik convert to number. Oke. Sudah ya. Kalau kita otomatis. tak undo dulu ya, tak undo. Kalau ini kan berupa maxi tag. Nah, ini kan masih berupa tag ya. Nah, ketika aku sedangkan tadi yang tadi IPK nggak ada bendera hijaunya ya? IPK ini yang masternya ya, nggak ada. Nggak ada ya? Memang murni ya. Oke. Gitu, kemudian ini juga sama skemanya. Klik convert number. Nah,
Ini nanti kan, satuannya kita mau show-nya gimana, mau 6 tahun, 6 konversinya, bulan aja gitu, atau gimana, monggo. Kalau aku kemarin, jadi ini 6 tahun, berapa Harus bulan dalam kan? satu satuan ya Pak, nggak bisa 2 satuan ya? Oh, kalau 2 satuan ya satu-satu field-nya yang kita masukin di sini. Enggak, maksudnya nggak bisa ya, berarti harus diolah dulu, baru Iya, bisa diolah. dimasukkan ke pivotnya, nggak bisa Iya, langsung. heeh. Iya. Jadi ini Oke. misalnya nih 6 tahun, dikonversi 1 bulan itu kalau per 12 itu berapa sih? Jadi kita harus buat rumus dulu di sini untuk mengkonversi, ke dalam misalnya kalau ini 4 tahun itu kan 12 bulan kali 4. Kita harus ngolah di database-nya dulu. Sehingga nanti, akhirnya itu ya kita cuman di pivot table, kita cuman menampilkan saja, tetapi untuk pengolahannya di database ini. Seperti itu. Jadi kita coba, kita olah di database dulu ya. Oke. Ini kita konversinya gimana? Mau bulan aja ya, karena, biar gampang. Sementara itu bulan ya Mbak, bulan Oh, aja. bulan aja ya? Misalnya. Nggak usah pakai ini? Enggak, Maksudnya gimana maksudnya maksudnya? dikonversi langsung aja. Ke bulan? Berarti kan yang ini dikalikan 12 toh? Iya, kalau 12 tambah yang itu. Toh? Kemudian tambah ini. Sorry. Ini kalau yang lainnya, belum paham, bilang aja ya. Terus tambah ini. Kita kunci ya. Enggak. Benar ya? Oke, benar. Ini berarti dalam satuan bulan ya. Berarti totalnya 49 bulan. Jadi Cukup double klik di kanan bawah itu langsung ke bawah. Enggak Coba. usah di-drag ke bawah. Coba diulang. Klik kanan. Enggak, langsung diklik. Klik double pada yang Klik. Undo ya? Ini ya? Ya. Plus klik. Oke. Benar. Berarti teknikku kurang banyak. Teknikku kurang banyak, masih manual. Oke, ini sudah dalam satuan bulan ya. Nanti kita reportnya dalam satuan bulan berarti ya. Oke, berarti kita kembali lagi ke sini. Kita masukkan ini tadi nggak ada ya. Tadi judulnya apa ya? Judulnya itu adalah BL ya. Nah, ketika di sini tuh kan nggak ada tuh BL, yang namanya BL. Ya sudah, berarti kita klik sini, analyze, sort, refresh. Apa ki yang salah? Refresh. Apa ki? Sebentar, ini muncul nggak ada ya? Belum ya? Coba kita mulai dari sini. Pengennya sih muncul. Harusnya refresh, muncul harusnya. Refresh all. Kenapa ini? Kita sudah menambahkan ini loh. Kita sudah menambahkan ini. Harapannya pengennya muncul. Muncul di tab sini. BL-nya. Ini nggak muncul toh? Piye caranya? Harusnya di analyze refresh tuh bisa. Buat lagi ya? Nggak buat lagi ya? Harusnya sih bisa, cuman kalau mau buat lagi ya terpaksa. Harusnya bisa. Harusnya Harusnya langsung bisa. Heeh. Dengan IPK langsung Langsung aku refresh tuh bisa. Tapi ini nggak bisa. Apa ini artinya? Kenapa ya? Padahal bisa loh tadi tuh.
aku memunculkan IPK, IPKN jadi IPKN itu bisa loh. Ini karena ada unsur apa ya? Kita ini aja, kita coba ulang aja. Kita coba ulang aja. Barangkali memang ada step yang tertinggal. Ke sini aja. Barangkali ada step yang tertinggal atau apakah bisa gitu. New worksheet aja ya. Nanti enggak. Loh kan nggak bisa. Nggak bisa ya Mas. Mbak Nuning. Hey. Ya, mungkin sambil itu dicari masalahnya. Teman-teman yang saat ini hadir mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pivot tabel tadi di Excel, silakan. Ternyata tidak terasa sudah 1 jam. Ya. Hah? Sudah 1 jam? Sudah 1 jam. Oke, ada apa ya semacam testimoni misalnya gitu, atau sudah ada yang sudah kepikiran, oh data saya mau saya apakan nih terkait dengan pivot tabel gitu, atau mungkin nanti sesi berikutnya ada yang mau menampilkan pivot datanya, kemudian kita bisa bantu bareng-bareng juga boleh. Oke, monggo yang mau bertanya atau apapun deh. Komen saja Mas. Oke, monggo. Jadi makasih nih Mbak Nuning udah ngajari saya banyak ini. Jadi saya nggak tahu nih yang pivot apa. Jadi kemarin memang saya yang minta sebelumnya ke Mas Pur terkait dengan pivot Excel dong gitu kan. Maybe ada yang beda gitu kan. Ternyata memang ada sedikit beda tapi prinsipnya sama. Kemudian beberapa tabel yang bisa kita pakai untuk sehari-hari itu sangat membantu. Mungkin banyak teman-teman kita yang masih pakai manual gitu kan. Juga ternyata dengan pivot tabel ini jadi lebih mudah gitu, lebih cepat gitu kan. Terutama yang kita berhubungan dengan statistik mahasiswa, statistik IPK dan sebagainya terkait kebutuhan akreditasi juga itu kayaknya sangat membantu. Jadi terima kasih untuk agenda hari ini. Mungkin karena sebenarnya pivot itu ada yang lebih tingkatan lebih tinggi sebenarnya. Cuman ya saya selalu tahu terkait itu. Mungkin di sini ada yang tahu itu kayak Pak Purwantara itu tahu. Jadi mungkin ke depan bisa diundang Mas Pur. Thank you. Sip. Oke. Siap. Terima kasih Mas Franky. Mungkin itu ya, yang lain saya maturnuwun. Teman-teman yang lain mungkin ini ada yang bagian keuangan, ada yang lain. Kalau keuangan sudah pakai sistem sudah tinggal klik selesai. Tapi mungkin ada yang terpikir di teman-teman terkait dengan pivot tabel itu, monggo. Baik, teman-teman silakan nanti kalau ada materi lain bisa request, materi yang diperlukan bisa request kayak tadi jadi berbagi bagaimana caranya. Entah itu kita bisa melanjutkan pivot tabel misalnya masih diperlukan atau tetap masih kerangka Excel tapi poin rumus atau trik yang lain begitu, atau mungkin di luar itu kita bisa agendakan lagi di waktu mendatang. Begitu, ada yang disampaikan untuk closing statement di hari ini Mbak Neneng? Ya terima kasih, kita sama-sama belajar, mudah-mudahan semangat belajar itu selalu ada sehingga kita bisa menambah kualitas diri, terutama di saat pandemi ini. Begitu saja Mas Purwoko, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan.